silakan perkenalkan diri, Mbak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Amalia, biasa dipanggil Amel. Saya mahasiswi dari salah satu institut agama Islam negeri Palangkaraya yang pastinya berlokasi di kota Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah. Dengan NIM saya 1901 12 Saya di sini selaku volunteer dari program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dengan kode saya sendiri MDR 2399. Mungkin bisa aja sih pengetahuan saya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya pernah dengar sebelumnya dan pernah saya juga cari di referensi sumber-sumber lain. Sepertinya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, yang mana bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kemudian ada Kampus Merdeka, di situ juga memberikan kesempatan gitu bagi mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Saya juga baca-baca juga kalau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan atau yang disusun oleh Kemendikbud Bank baru ini ada 4 poin. Yang pertama itu kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Yang kedua, ada pula perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Ada juga yang ketiga, ada yang perubahan perguruan tinggi dari menjadi badan hukum, dan yang terakhir itu adanya hak belajar 3 semester di luar program studi. Kemudian juga 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka yang diterapkan nantinya. Jadi semua pihak tentu juga perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan juga membantu mahasiswa untuk lebih siap menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Dan setiap yang namanya kebijakan dari Kemendikbud ataupun dari kementerian lain pastinya ada kelemahan, sisi kelebihan dan juga kekurangannya. Dan menurut saya itu kelebihan dari adanya kebijakan baru ini yang pertama adalah menjadikan dunia perkuliahan itu lebih fleksibel pastinya. Yang kedua itu juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam mendalami studi yang dia ambil. Ketiga juga memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat langsung dan juga bisa mempersiapkan diri atau mahasiswa untuk dapat terjun ke dunia kerja langsung. Kemudian ada pula kekurangannya yang mana yang pertama itu kebijakan ini dinilai masih belum matang dalam persiapan karena program Merdeka Belajar ini juga masih seumur jagung. Juga selain itu program Merdeka Belajar juga masih perlu dilakukan pembaruan dan research yang lebih dalam terhadapnya dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Karena prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar ini masih belum bisa mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Dan yang terakhir itu adalah persiapan sumber daya manusia yang masih belum terstruktur karena program Merdeka ini dinilai masih sangat baru ya kan, dan masih belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Latar belakang saya mengetahui dan mengikutinya ini, jadi pertama kali saya mengetahui program ini dari organisasi ekstra yang saya geluti di kampus. Awalnya mereka menawarkan saya kesempatan ini dalam rangka tetap produktif walau di tengah pandemi. Karena begitulah kehidupan mahasiswa. Kalau mahasiswanya itu tidak bergerak, kita akan merasa stagnan aja. Jadi kita perlu yang namanya produktif. Nah, dan alhamdulillah tidak sia-sia saya menyiapkan dan ikut berkiprah langsung dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Walau hanya sedikit yang saya bisa lakukan, tapi insya Allah perubahan yang saya lakukan ini akan membawa dampak yang besar nantinya. Jadi saya pada awalnya hanya ingin tetap aktif dan produktif di masa era pandemi seperti ini. Tapi alhamdulillah ternyata menjadi volunteer dalam program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan menawarkan saya berbagai macam
suatu eksperimen atau pengalaman yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kemudian program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini juga menjadi program yang memberikan banyak manfaat bagi adik-adik siswa yang saat ini tengah belajar dalam kondisi era pandemi, karena kita tahu bahwa ketika pandemi ini semua siswa ataupun mahasiswa diliburkan dan diharuskan belajar dari rumah, sehingga keinginan belajar untuk mereka itu mengurang. Nah, dengan adanya program mengajar dari rumah ini diharapkan semoga adik-adik yang masa bosan ketika bisa bertemu dengan teman-temannya ataupun belajar dengan tatap muka itu lebih semangat lagi dengan belajar. Kemudian juga program ini mendapatkan sejumlah respon positif dari para volunteer lain dan juga orang tua, karena dapat memberikan pengalaman dan memberikan pengetahuan lebih bagi anak-anak ini. Saya berada saat ini di desa Habarhung yang mana berlokasi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi saya mengambil pesan dari siswa didik yang berada posisinya dekat-dekat saja. Saya mengambil dari siswa sekolah tingkat dasar dan juga SMP yang berasal dari RT 02 dan RW 02 dari desa saya sendiri. Dan juga saya mengambil sekitar ada berapa ya? Mungkin ada 5-6 orang yang saya jadikan sebagai siswa didik saya selama saya mengajar di program mengajar dari rumah ini. Ada pula metode yang saya gunakan selama saya mengajar dari rumah ini. Yang pertama yaitu adalah pelatihan berbasis kompetensi dan active learning. Jadi metode yang saya berikan ini adalah berupa bedah materi dan bedah soal, yang mana saya pertama kali berikan dulu penjelasan mengenai materi, kemudian mengajak siswa saya untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan cara membuat mereka untuk bertanya kepada saya tentang apa yang tidak mereka mengerti. Lalu saya bisa menjelaskan lagi lebih dalam. Setelah mereka benar-benar mengerti dengan apa yang saya ajarkan, barulah saya berikan soal dari buku induk atau buku paket yang ada di dalam materi. Jadi terkait materi yang saya berikan. Jadi metode yang saya gunakan adalah pelatihan berbasis kompetensi dan keluarga. Sebenarnya dalam metode seperti ini memang kita sebagai pendidiknya harus memposisikan diri sebagai siswa, sehingga kita juga harus bisa memahami karakter dari siswa-siswa tersebut, sehingga nanti siswa itu bisa mengerti dengan apa yang saya berikan atau materi yang saya ajarkan. Jadi selanjutnya saya mau menceritakan mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan kala itu, dan juga siapa-siapa saja sih yang saya ajak. Jadi pada minggu pertama itu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 lalu, pukul 9.30 sampai 10.30, saya mengajari pelajaran PPKN dengan materi sila-sila Pancasila untuk adik intan. Adik intan ini merupakan siswa kelas 4 SD dari SDN 1 Habarhung. Sebelumnya adik intan ini masih belum hafal kelima Pancasila dan juga arti dari lambang Pancasila tersebut. Namun setelah saya mengajarinya dan juga karena antusias dari adik intan sendiri, alhamdulillah dari adik intan yang masih belum hafal, kini dia sudah hafal dan bahkan sudah mengerti apa saja sih arti dari kelima Pancasila. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, tepatnya juga pada minggu kedua, pukul 10 pagi sampai 11 pagi, saya mengajari pelajaran IPS dengan materi jenis-jenis struktur bebatuan untuk adik Fitri. Nah, adik Fitri ini merupakan siswa kelas 2 SMP dari SMP 13 Palangkaraya. Awalnya adik Fitri ini masih belum mengetahui dan belum memahami jenis-jenis apa saja sih bebatuan dan tanah-tanah yang ada di Indonesia. Namun setelah saya ajari dan juga dari semangat dari adik Fitri sendiri yang ingin tahu, akhirnya kini ia mengetahui dan memahami jenis-jenis bebatuan dan juga beragam
dan juga bentuk-bentuk dari batuan dan tanah yang ada di Indonesia. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 atau pada minggu ketiga pukul 2 sore hingga 3 sore, saya mengajari pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kata berimbuhan untuk adik Kevin. Adik Kevin ini merupakan siswa kelas 6 SD dari SDN 1 Habaring Hurung. Awalnya adik Kevin masih belum mengerti dan penempatan imbuhan seperti mu, an, kan, atau ber, atau dan kata-kata berimbuhan lain. Namun setelah saya mengajarinya, adik Kevin ini baru bisa mengerti bagaimana penempatan dari imbuhan-imbuhan mu, an, kan, dan ber, dan juga kata-kata dasar. Kemudian kata-kata dasar yang awalnya itu masih kata dasar, ditambahkan lagi dengan imbuhan itu akan menjadi seperti apa, contoh-contoh kalimat dan juga contoh-contoh katanya. Akhirnya adik Kevin bisa memahami itu semua. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, yakni pada minggu keempat ya, sekitar pukul 7 hingga 8 malam, saya mengajari pelajaran matematika dengan materi penambahan dan perkalian 5 untuk adik Rafa. Adik Rafa ini dia itu adalah seorang siswa kelas 2 SD dari SDN 1 Habaring Hurung. Awalnya adik Rafa masih belum bisa mengerti betul dan belum paham atau belum hafal tambah-tambahan ataupun dari perkalian 5. Namun akhirnya setelah adanya proses pembelajaran dan program mengajar dari rumah ini, adik Rafa akhirnya bisa mengerti, bahkan lancar sekarang dalam menghitung dan hafal dalam perkalian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 November tepatnya tahun 2020 lalu, pada minggu kelima sekitar pukul setengah 9 sampai setengah 10, saya mengajari pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dengan materi membran sel prokariotik dan eukariotik untuk adik Ambar. Adik Ambar ini dia merupakan seorang siswa kelas 3 SMP dari SMPN 13 Palangkaraya. Awalnya adik Ambar ini masih belum memahami ataupun masih bingung gitu, apa sih dengan materi membran sel prokariotik dan eukariotik, kemudian apa saja perbedaan dan contohnya. Adik Ambar masih belum mengetahui apa. Namun setelah saya ajari dan juga karena adik Ambar juga sering bertanya kepada saya, alhamdulillah sekarang adik Ambar mengerti apa sih pengertian dari membran sel prokariotik ataupun eukariotik, perbedaan bahkan contohnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pada minggu ke-6 sekitar pukul 3 sore sampai 4 sore, saya mengajari pelajaran bahasa Inggris dengan materi Save Energy atau penambahan vocabulary untuk adik Rafa. Adik Rafa ini merupakan siswa atau anak didik saya yang paling sering saya ajar karena juga adik Rafa ini merupakan siswa yang sangat antusias dan sangat bersemangat dalam belajar. Meskipun hanya dari rumah, tapi adik Rafa mampu mengikuti apa yang saya ajarkan dengan sangat baik dan mengerti betul apa yang telah saya berikan kepadanya. Jadi adik Rafa ini merupakan siswa yang sering saya ajar pada program mengajar dari rumah ini. Nah, sebelumnya saya mengajarkan adik Rafa untuk penambahan, menghitung penambahan dan perkalian 5. Pada minggu ke-6 ini, tanggal 8 November 2020, saya mengajarinya tentang materi Save Energy, yang mana saya memberikan penambahan vocabulary atau kosakata. Awalnya, adik Rafa ini masih belum bisa mengetahui ataupun hafal mengenai vocabulary dasar ataupun kosakata dasar dan juga materi terkait Save Energy. Namun setelah saya ajarkan, alhamdulillah adik Rafa ini mengerti dan bisa hafal apa saja vocabulary atau kosakata dasar terkait materi Save Energy ini. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, itu sekitar mungkin minggu ke-7 pukul 9 pagi hingga 10 pagi, saya mengajari pelajaran agama dengan materi rukun Islam dan rukun iman untuk adik intan. Jadi adik intan yang seperti saya juga pernah menjadikan adik intan, saya pernah juga mengajari adik intan sebelumnya, di mana dia merupakan seorang siswa kelas 4 SD dari SDN 1 Habaring Hurung.
Awalnya adik kita ini masih belum hafal mengenai 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Namun setelah saya mengajarinya, alhamdulillah seorang adik intan sudah mulai hafal rukun Islam dan juga rukun iman. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pada minggu ke-8 kalau tidak salah, sekitar pukul 10 pagi sampai 11 pagi, saya mengajari pelajaran agama Islam dengan materi 25 Nabi Allah SWT untuk adik Rafa. Di mana adik Rafa ini juga merupakan siswa atau anak didik saya paling sering saya ajar, di mana dia merupakan siswa kelas SD dan SDN 1 Habaribu. Awalnya adik Rafa ini masih belum hafal nih mengenai 25 nama Nabi. Namun akhirnya setelah saya ajarkan, akhirnya adik Rafa sekarang hafal. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020, sekitar minggu ke-9, pukul setengah 9 hingga setengah 10, saya mengajari pelajaran bahasa Inggris dengan materi invitation letter dan offering untuk adik Fitri. Adik Fitri juga sebelumnya juga sudah saya ulas setelah dia di kelas 1 SMP. Awalnya adik Fitri ini masih belum mengetahui pengertian dari invitation letter dan offering itu apa, bahkan menulis invitation letter ataupun hafal apa saja struktur dari offering itu apa saja yang sebelum hafal. Pada akhirnya setelah saya mengajarinya dan juga karena adik Fitri ini juga semangat untuk belajar, akhirnya adik Fitri bisa mengerti dan bisa menulis invitation letter dan bisa hafal dari satu karakter dari offering itu apa saja. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, itu sekitar minggu ke-9, pada pukul 3 sore hingga 4 sore, saya mengajari pelajaran IPA atau pengetahuan alam dengan materi hewan karnivora atau herbivora dan omnivora untuk adik-adik. Awalnya, adik ini merupakan siswa kelas 3 SD yang sekolah di SDN Surabaya. Awalnya dia masih belum mengerti tuh perbedaan dari karnivora itu apa, herbivora itu apa, ataupun omnivora itu apa, dan juga contohnya hewannya masih belum tahu. Akhirnya saya ajari, alhamdulillah adik-adik sekarang hafal. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 8.30 sampai setengah 9 sampai jam setengah 10 pagi, saya mengajari pelajaran agama dengan materi 10 malaikat wajib untuk adik Rafa. Seperti yang bilang bahwa adik Rafa ini merupakan siswa atau anak didik yang paling saya sering ajar. Awalnya adik Rafa masih belum hafal tentang sebelumnya adik Rafa sudah hafal mengenai 25 nama Nabi, tapi dia masih belum hafal tentang 10 malaikat wajib. Dan alhamdulillah setelah saya mengajarinya, sekarang adik Rafa nama-nama malaikat. Kemudian terakhir ini ada pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 10 sampai jam 11 pagi kalau tidak salah, saya mengajari pelajaran matematika dengan materi KPK dan PBB untuk adik Tio. Adik Tio ini merupakan siswa kelas 2 SMP dari SMP di Jakarta. Awalnya adik Tio masih belum paham mengenai rumus KPK ataupun PBB dan bagaimana cara memecahkan soal-soal yang terkait dengan rumus tersebut. Namun alhamdulillah setelah saya mengajarinya, sekarang adik Tio sudah hafal rumus KPK itu apa, rumus PBB seperti apa, dan bagaimana cara memecahkan soal dari KPK dan PBB tersebut. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak atas kesediaan Mbak dalam wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak ya. Terima kasih. Mari Mbak. Ya.